Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Mana ini Bang? tanggal 14 Juni 2021. IKPM TV menyapa sahabat setelah kemarin dari Ciputat ya. Terakhir dari Ciputat. Nah, sekarang kita berlari ke Bandung, di kota Bandung. Ada alumni PLN P3B, Pak Slamet Susilo. Kumaha Pak Slamet, Damang? Baik, Damang. Alhamdulillah. Horas Bang. Horas. Sehat Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Bang. Sudah lama tidak ketemu offline Bang. Terakhir di meja saya kalau nggak salah Abang. Ya, betul. Saya pensiun. Ya, betul. Kita ngobrol-ngobrol. Bang, liputan apa gitu, ada raport apa gitu, sempat ngobrol-ngobrol di meja. Ternyata itulah pertemuan terakhir selama masih dinas Bang ya. Ya, setelah itu virtual kan tetap kita kan silaturahim kan. Ya, jalan mulai Dumeng ya, jalan-jalan terus. Ya, Oke. Baik Pak Slamet. Pak Slamet ini kalau dalam catatan saya ini sepertinya bareng saya nih 2017. Jadi alumni PLN ya. Betul Pak, betul. Berarti waktu itu 1 Agustus 2017 udah off dari PLN ya? Ya, betul. Sekilas mungkin dari kita lari ke belakang kan, sekilas dari Pak Slamet Susilo, monggo Pak. Terima kasih atas kesempatannya saya diberikan ini bisa menyapa teman-teman di KPLN ya. Ya. TV Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara ya. Mudah-mudahan semuanya dari Sabang Merauke diberikan kesehatan ya. Sampai hari ini kita masih bertahan dalam wabah pandemi ini. Mudah-mudahan wabahnya segera berakhir dan kita tetap survive di setiap posisi, di setiap kegiatan. Mudah-mudahan begitu Bang ya. Baik teman-teman sekalian, saya memperkenalkan diri. Saya masuk di PLN itu tahun 80 Bang ya. Saya 80, kemudian ditugaskan di beberapa lokasi. Saya ditempatkan di Kebangkitan ya Bang ya, kemudian di KJJ dulu itu Kebangkitan Jabar Jaya. Kemudian beralih lagi bergabung dengan sektor priangan, kemudian mutasi lagi ke sektor TEP karena waktu itu ada sektor baru ya. Pemimpinnya waktu itu Pak Eden Apitukulu kalau nggak salah. Wah, masih jiwa-jiwa muda, saya senang gitu. Jadi setiap PLN ada hal baru, saya ikut. Terutama saya penasaran di 500 KP nih, ada apa di 500 KP, orang lain takut, saya sengaja, Pak, kalau ada kesempatan saya ingin bergabung di 500, boleh? Wah, rame kan waktu itu. Tetapi karena satu dan lain hal, sampai terakhir ada teman-teman dari sektor TET membujuk, ayo bergabung di Jakarta. Aduh, saya bilang, orang Bandung disuruh ke Jakarta itu belum apa-apa udah stres gitu. Sehingga akhirnya saya bertahan di Bandung dan bertahan berapa tahun ya, 3 atau 4 tahun di sektor TET. Saya balik lagi ke sektor priangan, kemudian waktu itu masih Pak Abdus Saleh ya. Abdus Saleh, ya ngapain kalau nggak betah di 500, balik lagi. Oh, masih banyak kerjaan dia. Nah, kebetulan teman-teman saya bergabung di tim proteksi ya, tim proteksi, dan ternyata jadi mentor teman-teman yang jadi pejabat di proteksi. Termasuk ya Nur Haki, Jenasi, Teh gitu ya. Bergabung di proteksi itu banyak ya. Akhirnya beberapa tahun berjalanlah mutasi dari proteksi pindah lagi ke perencanaan, kemudian pindah lagi ke pembinaan teknik, kemudian bergabung dengan UPT beberapa unit, dan terakhir saya lama di perencanaan. Sampai kenal dengan teman-teman gara-gara saya ditugaskan sebagai tim panitia percepatan ya 10.000 megawatt. Banyak teman, Pak Sinulingga,
Pak Munandar, Sutansa, ya banyaklah teman-teman. Sehingga saya banyak bergaul dengan teman P3B. Bandung Jakarta rasanya dekat begitu ya. Sehingga terakhir itu sampai dirayu sama Pak Sinulingga, ayo gabung katanya ini Pak Jem nyuruh bergabung sama kita di percepatan di Jakarta. Alah, saya bilang, Pak Sinulingga, saya mutasikan ke Jakarta itu rasa-rasanya tersiksa saya, bukan masalah penghasilan, saya bilang Pak, tapi kalau butuh saya udahlah ganti dengan SPD aja, saya bilang. Ini SK bagaimana Pak Jem? Saya bilang lah, Pak Jem tetangga saya nggak kena. Akhirnya bolak-balik Pak Muhar, Bandung Jakarta. Ya itulah. Akhirnya banyak berteman dengan para pejabat di atas. Sering tuh sisi saya orang engineering perencanaan. Di satu sisi saya ditugaskan sebagai penjual ya, karena panitia kan menjual tender seperti itu. Berat juga memang waktu itu, tapi ya kita laksanakan saja. Dan kelihatannya jiwa-jiwa saya berawal tertarik. Kenapa saya ya kalau nanti pensiun apakah bisa jadi vendor seperti mereka gitu ya? Kantor tidak perlu berangkat pagi gitu ya. Ujung-ujungnya kok mereka rasa-rasanya senang. Nah itu Pak, berawal dari sana saya waktu itu bagaimana ya kira-kira kalau saya nanti setelah pensiun. Nah, berawal dari itu saya berpikir berarti saya nanti harus mempersiapkan diri, harus menjadi wira swastawan seperti itu. Dan 2000 berapa waktu itu 2009 saya berpikir sana, kalau begitu saya harus meningkatkan lagi nih kompetensi. Nah, saya sekolah lagi Pak, ya sekolah lagi. Akhirnya dari sekolah lagi, banyak berkenalan dengan teman-teman Pemda, dan para pejabat. Akhirnya timbullah pemikiran saya bahwa nanti di kemudian hari kalau saya lepas dari PLN, saya bisa dong menjadi vendor kan gitu, karena sudah belajar banyak teman-teman. Nah ini percepatan 10.000 MW yang membuat saya terinspirasi seperti itu. Nah, kemudian pada akhir perjalanan saya mau pensiun, saya kebetulan ada kenalan juga dengan beberapa kawan yang yang bekerja di perguruan tinggi. Setelah pensiun lu mau ngapain katanya? Ya justru itu. Kapan pensiun? Ya tahun depan. Ya sekarang udah ngajar katanya. Akhirnya begitu Pak Muhar. Sebelum tahun menginjak pensiun, setahun sebelumnya saya sudah mulai aktif ngajar. Jadi begitu pas pensiun itu saya sudah aktif sebagai pengajar gitu, di perguruan tinggi swasta ya. Hanya jurusannya beliau bilang kalau orang listik katanya lah ngajar fisika juga nggak masalah ya. Saya bilang di mana aja lah kalau ditugaskan ya, mau di fisika mau di elektro yang penting jalan. Akhirnya alhamdulillah begitu beres di PLN, kemudian saya langsung, tetapi di tengah perjalanan pada saat saya sudah berjalan 3 tahun ngajar, banyak teman-teman yang mau ngajak dan menyarankan, gimana kalau ikut pelatihan asesor? Akhir kata, sudah enak mengajar, tenang sambil ya ngasuh cucu gitu ya, memang cucu. Ujung-ujungnya kalau dulu ditugaskan di Jakarta itu enggan karena di Jakarta macet, ternyata tugasnya keliling seluruh Indonesia. Akhirnya ya praktis lah, sampai sebelum pandemi itu saya praktis seminggu terus berkeliling Mbak, dari Sumatera, dari atas ke bawah ya, sampai daerah Batam, Bintan, kemudian daerah Kalimantan Barat, Timur, Kalsel, di Pontianak sampai 3 minggu gitu ya, nggak bisa pulang. Akhirnya ya begitu, ngajar akhirnya jadi keteter Bang. Saya kan malu sendiri, mahasiswa nelfon, Pak ini Bapak di ruangan mana?
Waduh, saya bilang saya lupa ngasih jadwal, saya masih di luar Jawa. Akhirnya saya, waduh, kok jadwalnya jadi berantakan begini. Akhirnya ya saya setiap keluar kota gitu yang akhir minggu tidak bisa pulang, akhirnya saya dengan teman-teman tukar ya, tukar ngajak. Tapi ujung-ujungnya kan nggak enak juga, seperti kita yang ngatur mereka, Bang. Ujung-ujungnya saya bilang, saya off dulu lah di perguruan tinggi, saya konsentrasi di ini, karena terus terang waktu itu memang jadwal kerja kita hampir padat, Bang. Terus terang, 2 tahun sebelum pandemi, Bang ya, 2006, ya 2016, 17 ya, 2017 sampai 2019, pandemi itu 2020 kan, Bang ya. Pandemi 2020 bulan Maret, saya masih dinas, Pak. Saya keliling terus seluruh Indonesia. Sampai ada aturan begini, Bang. Saya pulang dari Lombok cuma ganti koper, Bang. Ganti koper, ganti salin, sudah dikasih jadwal lagi saya ke Papua. Kata orang, kemarin di Lombok ketemu sekarang, ya itulah saya bilang jadwalnya nggak bisa, karena waktu itu orang terbatas. Ya, jadi di tim LSK kita orangnya terbatas, Bang. Sehingga pada saat waktu itu sertifikasi lagi banyak, tugas mensertifikasi teman-teman kita di PLN seluruh Indonesia, kemudian mensertifikasi juga para IPP yang dari luar negeri ya, yang mau kerja di Indonesia, kemudian juga swasta. Swasta itu kan SBU baru, perusahaan baru, seperti itu. Mau bersertifikasi dan mau bekerja di Indonesia, mau tidak mau kan harus disertifikasi. Nah, itulah perjalanan. Sehingga akhirnya harusnya pensiun itu istirahat di rumah, malah jadi banyak di luar seperti itu. Tapi ya itulah perjalanan, Bang. Seperti itu. Demikian, Bang, sekilas dulu, Bang. Baik. Berarti Pak Slamet ini sebelum pensiun mulai kuliah dulu ya, sebelum ngajar atau gimana? Ya, jadi kepikiran saya bertanya kepada teman, saya bilang kalau ngajar di perguruan tinggi itu boleh S1, nggak bisa sekarang katanya. Aturannya kan harus S2. Nah, akhirnya saya berinisiatif, berarti nanti keluar dari PLN harus menyelesaikan dulu S2. Seperti itu, Bang. Baru begitu selesai pensiun S2, nah baru bisa saya berjalan langsung. Perjalanannya biasa mau pensiun malah di rumah saja nih, malah keliling se-Indonesia ya. Iya, akhirnya ya seperti itu. Nah, mungkin nasib lah dulu. Tapi ya kita nikmati, hitung-hitung silaturahmi ya. Saya yang pertama, kedua sharing pengetahuan, karena saya menganggap bekerja di PLN selama 33 tahun lebih, itu saya tidak anggap sebagai pekerjaan, tetapi saya anggap sebagai training, Pak Umar ya. Jadi saya anggap bahwa sekian tahun itu menjadi pembekalan saya, seolah-olah diajar terus-menerus di PLN punya sertifikat. Alhamdulillah, begitu pensiun itu ya mungkin adalah sekitar 40 sertifikat yang saya kumpulkan selama di PLN. Seperti itu, sehingga itu berguna untuk teman-teman yang junior sekarang ya. Saya ada kompetensi di proteksi, saya ada kompetensi di transmisi, saya ada kompetensi di perencanaan, sehingga bermanfaat bergabung dengan teman-teman asesor. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan bekerja bareng dengan sebagai tim Pak Joko Mulyadi ya, P3B, kemudian Pak Julian Kamsir ya, satu tim sekarang. Edi Wahyudi itu mantan atasan saya, manajer region Jawa Barat pertama, alhamdulillah bergabung. Kemudian Pak Solida ya, Pak Peri Agustin, banyak ya, banyak. Sehingga terasa tuh tidak berhenti bekerja, Bang. Pertemanan terus jalan, jalan-jalan bareng, kuliner juga masih bisa. Semoga tetap diberikan kesehatan. Amin. Sekalian. Nah, yang benar. Baik, Pak Slamet, terkait dengan kuliah ini, Pak Slamet waktu itu waktu kuliah S2 kan masih dalam kedinasan. Betul. Nah, terus membagi waktu gimana ini? Mungkin ada juga teman-teman kita yang mau, walaupun usia mau
jelang purnakarya mau kuliah lagi atau gimana? Bagi waktu sendiri Pak Slamet gimana? Lansia ya? Ya. Saya ambilnya yang tidak ribet Bang, saya ambilnya yang kelas padat ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu Bang. Yang padatnya Sabtu Minggu Bang, jadi kita konsentrasinya di Sabtu Minggu. Ya resiko Bang, keluarga ya ditinggal, keuangan juga terganggu Bang, karena memang tidak murah ternyata. Kelas khusus salah ya? Ya, kelas khusus, kelas eksklusif lah. Kelas eksklusif, kelas padat. Dan kebetulan teman-teman memang rata-rata para pejabat ya di non PLN. Mereka kan rata-rata orang Pemda di sini. Dan alhamdulillah gara-gara pertemanan itu juga saya tuh yaitu hikmahnya silaturahmi Bang. Saya bisa berkenalan dengan sekretarisnya gubernur gitu ya, sekresnya Wagub, pejabat-pejabat Bapeda yang awalnya dari guyon, bercanda, ujung-ujungnya bisa Pak Slamet kerjakan di pemerintahan di Gedung Sate. Saya bilang, ya Bang, seperti itu Bang awalnya ya. Ternyata jadi kebablasan Bang, gara-gara guyon gitu, saya bermain-main ke Gedung Sate, saya bilang kalau begitu saya bisa Pak. Awalnya saya melihat dari kebakaran gedung negara ya. Terakhir itu di Jakarta itu kebakaran apa waktu tahun 2008 apa 2009. Pokoknya gedung negara itu banyak yang terbakar. Nah saya mengajukan usulan ke Gedung Sate gitu ya. Waktu itu gubernurnya masih Pak Ahmad Heriawan. Bagaimana kalau Gedung Sate saya punya inisiatif untuk mengamankan dari bahaya kebakaran. Nah awalnya dari teman-teman kita juga di PLN. PLN kan punya alat termogan ya, thermovision gitu ya. Nah, alat itu menjadi inspirasi kita gunakan di sana. Jadi apa yang menjadi bahaya gitu ya, potensi bahaya akan bahaya kebakaran. Nah itu oleh termogan itu oleh thermovision itu keprediksi Bang. Oh ternyata ini beban-beban yang ada di ruang arsip itu sudah tinggi. Banyak komputer, banyak apa, sudah terlihat kan? Di sana ada infrared, terlihat sudah merah. Nah, saya katakan ini sudah mulai potensi sehingga, nah begitu saya masuk ke Gedung Sate, saya diberikan kepercayaan, boleh kalau gitu silakan di asesmen. Nah, Bang, bawalah saya teman-teman yang piawai di bidangnya. Boleh kalau begitu saya asesmen Gedung Sate. Akhirnya di asesmen, Bang. Ternyata bahayanya ini harus diganti instalasinya, harus dipasang alat sensornya, harus direkrut besar-besaran lah semua. Akhirnya saya terinspirasi karena waktu itu sudah ada teknologi SCADA di PLN. Nah, saya bilang ini SCADA bisa dimanfaatkan juga di gedung lain. Akhirnya menggunakan teknologi itu kita bikin server, kita pesan ke luar negeri servernya apa yang diinginkan oleh para pejabat Pemda. Kita masukkan Bang program sehingga semua potensi bahaya kebakaran itu sudah tersensor Bang. Jadi masuk ke sistem computerized, terlihat mana beban yang akan menginjak sekian persen harus segera diganti, mana ini yang bahannya sudah mulai kadaluarsa harus segera diganti, seperti itu. Akhirnya besar-besaran Bang, Gedung Sate, Rehab, kemudian rumah-rumah dinas, ya, rumah gubernur, rumah wagub, rumah set, semua. Nah, awalnya begitu, akhirnya kebablasan. Pak, bisa nggak kami digabungkan dengan program-program yang lain, termasuk telekonferensi gitu ya. Kalau Bapak ada pertemuan kemana tidak perlu berkunjung, sehingga di sana pasang telekonferensi, jadilah ya kita fasilitasi. Seperti itu Bang, akhirnya berlanjut sampai dari gedung Pemda ke gedung Bapeda, ya, ke tempat-tempat yang lain, kemudian ke bank, karena bank-bank juga ternyata butuh, akhirnya banyak pekerjaan itu. Jadi begitu tahu, nah saya bilang apa ya namanya kira-kira kalau program digabungkan seperti smart building, ya, seperti ruang-ruang kontrol gitu. Kalau di kita kan dispatcher, ya, pengontrol dan pengendali, ya. Akhirnya waktu itu karena kita menganut
azas bahasa Indonesia lah yang gampang dikena, udahlah buat kata PODA, Pusat Komando dan Pengendalian, sehingga semua akses CCTV, ya, semua akses kepegawaian, termasuk absensi segala macam sudah terkonsentrasi di gedung satu. Akhirnya kita buat operator, Bang. Jadi dinas 24 jam bisa menemukan orang, gitu Bang. Jadi di grup Sandite Gedung Sate itu ada petugas kita yang mengontrol 24 jam. Kalau misalnya ada bahaya-bahaya, kita lapor, itu segera seperti itu. Ada warningnya lah. Sekian Bang perjalanan itu. Akhirnya, ya itulah awal-awalnya saya menjadi PNO, ternyata ini dulu ya, itu Bang, akhirnya seperti itu. Akhirnya banyak kena, akhirnya kok pas lah, Bapak dinas di PLN dulu itu banyak di gedung sate, ya tahu saya juga. Ya, hikmahnya silaturahim, banyak teman seperti KKN Bang ya. Seperti KKN, tapi enggak juga lah, karena mereka juga butuh. Kita jual kompetensi, mereka butuh kompetensi kan gitu kan. Sementara ya masalah kader kan kita transparan kan. Dan mereka bingung, pas banget orang lain menawarkan satu server itu rata-rata tidak kurang dari 125 juta ya. Kok pas nawarin di bawah 95 masih bisa. Ya saya bilang, kalau orang lain mungkin ngambil untungnya banyak. Kalau saya hanya sebatas bendera, pajak, bayar orang, untungnya nggak begitu banyak. Tapi yang penting kerjaannya jalan terus Bang, ya. Kerjaannya berputar terus seperti itu. Kalau mau ngecek silakan, aku bilang. Casingnya server saya itu buatan Bandung ya, judulnya Karya Mandiri. Tapi coba buka deh, aku bilang. Buka dalamannya Texas Instrument Bang, boleh dicoba. Akhirnya mereka percaya, oh ternyata walaupun kalengnya katanya kayak jangkrik, dalamannya ya iya Pak. Kita kan percaya barang-barang luar masih tetap bisa bilang untuk keutuhan dan keandalan tetap ke barang luar. Seperti itu. Akhirnya ya mereka bertanya. Dan pelayanan purna jual kita berjalan baik. Ya. Jadi saya tidak hanya jual sebatas itu, purna jualan jalan dan kita terus maintain. Jadi sampai hari ini, alhamdulillah begitu ganti gubernur, karena saya menjual teknologi terpakai Bang. Nah, begitu. Waktu Pak Ridwan Kamil dulu masih wali kota Bandung, sempat ngintip, ada stafnya yang ngintai, oh gedung sate punya puspodal bagus, keren katanya. Dia stafnya itu waktu itu ada yang berbisik ke saya, stafnya Pak Aher sama itu katanya Kang Kamil pengen niru program kita, boleh nggak? Ya boleh aja lah, saya bilang silakan aja. Nah, tapi ya nggak dalam-dalam juga ya Bang, kulitnya boleh sih, ya silakan aja lah gitu. Ternyata dia modalnya gede. Kalau Kang Emil bisa dari CSR dari mana ya uangnya. Dia itu ganti judul Bang. Kalau saya di gedung sate namanya Puspoda, Pusat Komando dan Pengendalian, Kang Emil itu namanya Command Center gitu ya, lebih keren gitu kan, lebih agak anak muda. Dia gabung traffic segala macam. Nah saya juga punya keinginan begini, kalau Pemda Jabar itu modalnya gede gitu ya, dalam arti kata dia bisa, karena terus terang kalau keinginan didukung oleh pemimpin yang serius, itu bisa terwujud Bang. Saya inginnya menjadi smart system Bang. Jadi kayak smart city gitu ya. Nah, dari mulai traffic, dari mulai polusi, dari mulai kadar air, segala macam itu bisa digabung sehingga masyarakat umum bisa membuka gitu apa yang perlu di pusat komando dan pengendalian tahu. Bandara trafficnya, kota seperti apa macetnya, polusinya seperti apa. Itu saya, tapi belum kesampaian Bang, belum kesampaian. Mudah-mudahan ke depan Bang. Bang. Terus di masa-masa pandemi ini gimana kegiatan? Selain kegiatan tadi apa? Kelihatan apa? Ada proyek rumah atau kos-kosan? Gimana Pak Slamet? Kalau ini saya masih berjalan, di IATI masih
istilahnya pengujian tapi offline ya. Iya. Jadi saya ngujinya jarak jauh, virtual, menggunakan Zoom, tapi tetap konsisten mereka di sana di daerah, misalnya di Lombok atau di Kalimantan, kita di sini tetap berjalan itu untuk kegiatan yang. Kalau untuk yang lain-lain, kegiatan saya yang lain, nah ini memang terkait pandemi. Sebelum pandemi saya jalan di awalnya pengen bikin kos-kosan, tetapi karena ada tim saya yang suka survei, ini di daerah Tanjung Sari, daerah Jatinangor itu lumayan, ya saya bilang kalau kos-kosan saya masih belum masih belum pas gitu ya, apa yang pas bilang kos-kosan. Nah, tim saya ada yang jalan-jalan di alun-alun itu ada tanah kosong, ini nanya-nanya, Bu, ini tanah itu bekas apa? Ini bekas kandang ayam katanya dekat alun-alun. Tapi di resista, tanah kurang lebih sekitar 2.700 meter lah, ada 1/4 hektar itu tanahnya itu. Memang pinggir jalan dekat alun-alun sekali. Nah, siapa yang punya? Oh, yang punya orang Sumedang. Nah, kita minta alamatnya. Tim saya tuh gesit, Pak, katanya memang betul itu tanah ada sekitar 1/4 hektar mau dijual, minta 600 juta. Wah, 600 juta boro-boro ada uang 600 juta Bang Muhar. 600 juta kan gede ya untuk ukuran kita pensiunan. Nah, akhirnya dia pinter itu, tim saya itu bolak-balik gitu sama yang punya tanah itu ya, ngurusin apa gitu. Dia seolah-olah merayu dengan tidak langsung, berbaik hati. Akhirnya si pemilik tanah itu ibu-ibu udah tua, katanya sambil terima kasih sudah diurusin surat segala macam sertifikat, ujung-ujungnya punya duit berapa katanya. Ya saya bilang kalau untuk uang muka 10% mah ada, bolehlah katanya bayar Bang, yang harga tanahnya 600 juta itu dengan 60 juta jadi deal Bang. Nah akhirnya kita dengan tim, nah kita udah dapat izin, nah, akhirnya gerilyanya ke tetangga minta izin, apakah boleh ini tanah itu dijadikan perumahannya? Welcome saja katanya, kata tetangga itu. Ya akhirnya saya bikin perizinan, teman-teman bergerak sana kemari, akhirnya bikinlah developer kecil-kecilan Bang ya. Nah, kira-kira ini berapa unit? Nah, kita bikin ternyata dengan pasum dan sebagainya cukup 21 unit Bang. Tapi duitnya dari mana? Saya bilang ini. Untuk uang muka rumah aja, uang muka tanah aja 60 juta, nah, akhirnya sepakat. Siapa yang punya uang lebih, kita kumpulkan Bang. Kita jalan di mana, akhirnya KNP, kita bikin sumur, kita bikin segala macam fasilitas kami dulu. Akhirnya perizinan. Nah, yang lucunya nih begitu izin, kan teman-teman orang banyak kenal mungkin di Pemda ya. Tahu kali ya, yang mau bikin perumahan itu temannya Pak Air Bang. Lah, pada takut Bang. ini yang mau bikin kompleks ini katanya temannya Pak Aman Heriawan. Akhirnya Bang, jalan perizinan itu mulus Bang. Perizinannya nggak lama, beres semua akhir. Nah, singkat cerita, kita kumpulkan uang teman-teman yang nyimpan 50 juta, yang nyimpan 100, yang berapa kita kumpulin lah. Kita lah akhirnya membuat rumah contoh Bang ya. Nah, bangunlah rumah contoh. Akhirnya saya bilang awas, saya tidak ingin gegabah membuat rumah contoh. Harus bagus ya. Kita tidak menjual seperti tadi, saya tidak menjual tapi menjual kualitas Bang ya. Pada saat proses ternyata apa yang lihat Bang, jarang banyak DTN pakai fondasi batu kali ya, kemudian tambah slope. Prosesnya ternyata banyak yang lihat. Nah begitu rumah contoh jadi, adalah dokter, Pak ini rumah contoh mau dijual nggak? Ya maulah kan rumah mau dijual. Kalau gitu ya sudah jadilah. Akhirnya maksud saya bukan rumah contoh itu yang dibeli, yang mau dibeli yang lain, ngebangunlah. Akhirnya seperti itu, berhentilah karena dia cocok dengan rumah, karena saya pas katanya dengan contoh rumahnya memang kecil Bang, itu 47, luas tanahnya 72 standar lah. Akhirnya dibeli. Nah dibeli prosesnya akhirnya kan kita
eh, aturannya masuk ke bank ya, masuk cicilan. Nah, begitu kita dapat cicilan dari bank, akad kredit, bank masuk cash ke kita bang. Akhirnya bergulir seperti itu bang. Ada lagi yang DP, nah, uang dari DP kita kumpulin, bangun lagi rumah satu, jalan akhirnya 1 tahun nyaris 50% bang. Ya. Waktu itu 23 ya, hampir 10 unit terselesaikan 1 tahun. Lumayan bang. Nah itu akhirnya uang itu muter aja, nggak pegang uang cash besar. Ada DP, ada yang akad kredit masuk cash, kita putar lagi. Jual awal harga pertama itu harga promo 3 juta bang. Langsung ada yang kontak, ya. Ada yang video ke bang. Kata orang, Pak, kayaknya rumah bapak kemurahan, dia ngejual 300 juta katanya. Pak, begitu nawarin laku lagi. Nah, kita naikin lah 20 juta, 320. Masih juga rame. Akhirnya kita naikin lagi sampai terakhir 340 juta, Bang. Jadi tahun kedua itu habis laris manis, Bang. Habis laris manis. Akhirnya dengan teman-teman kita buka celengan ya. Dapat berapa nih uang? Akhirnya karena uang patungan itu saya berhitung keuntungan 100% bang. Jadi yang punya modal 50 juta kembali jadi 100. Yang punya 100 jadi 200, yang 200 jadi 400. Akhirnya alhamdulillah uang itu bisa bermanfaat. Kan para kuli-kuli juga ya, para pegawai juga muter ya waktu itu. Akhirnya semua bang. Jadi uang kita didoakan lah sama orang lain berjalan tuh. Dan sekarang proyek kedua, nah kebetulan lah sudah ada pandemi. Saya belum berani nih bang. Ekspansi awalnya tanah kemarin 1/4 hektar, sekarang mau jadi 1 hektar bang, sudah dapat dan lokasinya dekat kampus sekali, dekat Jatinangor. Nah saya belum berani nih, baru uang mukanya juga agak besar sekarang bang. Mukanya agak besar. Ya awalnya 60 juta, sekarang uang mukanya 700 juta bang. Karena harganya hampir 5-6 M, luasnya hampir 1 hektar, 8.000 sekian meter lah. Saya agak mandek juga dengan teman-teman karena kondisi begini nih, karena kondisinya belum stabil ya. Orang lain pada saya masih stuck di pegang uang muka. Tapi itu juga sudah ada nilai tambah karena apa? Saya beli nilai tanah itu dengan harga sekitar 750.000 per meter, sementara harga pasar sudah 3 juta bang. Jadi saya sudah punya 4 kali keuntungan dari beli tanah itu. Mudah-mudahan ada teman-teman lagi yang ikut nyumbang lah untuk operasional nih, cut and fill dan sebagainya seperti itu. Saya agak stagnan dulu lah. Rencana itu saya terpikir begini bang, kayak abang kemarin. Gimana kalau bikin kos-kosan? Nah, saya terpikir ada teman-teman yang anaknya kuliah di ITB, di Unpad ya. Teman PLN nih. Daripada kontrak, ya daripada kos, belilah unit saya. Dengan kalau mau nyicil 2,5 juta, dapatnya kan 2 kamar. Yang 1 kamar bisa dikontrakin teman kuliahnya. Bayar bisa dari sana. Akhirnya ada seperti itu. Oh iya gitu ya. Iya, daripada kontrak, daripada kos, udah cicil berapa tahun, uang itu dikontrakkan dari temennya yang ikut di sana, tambahin sedikit, jadi dapat rumah, beres kuliah, rumah dapat. Saya ke sana kepikiran bang, ke teman-teman PLN nih, silakan teman-teman PLN punya anak kuliah di ITB, di Unpad, Jatinangor, hubungi saya gitu. Ada itu bang awalnya. Lumayan kan? Iya, aku bayang kos-kosan di Bandung, saya ngerasain juga soalnya kan. Iya, nggak ada ruginya dan nggak ada sepinya Pak yang namanya perguruan tinggi di mana. Jadi kita pintar-pintarlah nyari tempat yang strategis, dekat kampus, sehingga kalau dikatakan kita punya aset atau punya hubungan di properti itu nggak akan seperti itu.
nih ke teman-teman aja lah, ke teman-teman pensiunan yang begitu dapat uang pesangon, jangan jadikan konsumtif bang, tapi jadikanlah modal yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan, mulai usaha atau mulai apa prioritas itu bang. Baik Pak Slamet, mudah-mudahan sharing ini, insya Allah saya mohon izin juga, mungkin video ini akan saya share di IKPLN TV, juga website ikpln.com Pak Slamet ya. Ya silakan Pak, silakan. Saya senang terus terang daripada sekarang kadang orang begini, apa ya kalau udah pensiun, jangan ya, kalau berpikir sudah pensiun tidak ada kegiatan, malah kita memikirkan penyakit gitu ya, pasti seperti itu. Tapi kalau kita ada planning gitu ya, ini kita kegiatan apa, dan hari ini seperti tadi, yang penting ada kegiatan kebersamaan bang, seperti itu bang. Jadi saya juga merekrut teman-teman alumni PLN mensupport, ada yang sudah berhasil, ada yang ikut dengan tim saya. Nah, sekarang alhamdulillah membantu program PLN nih menjual solar cell, terutama untuk daerah-daerah terpencil bang. Kita produksi solar cell bang, terutama untuk rumah jauh yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Kita siapkan jadi yang perlu solar cell ada mulai 1.000 sampai 5.000 watt siap itu saya. Kemudian juga begitu. Ya. Ada beberapa divisi-divisi untuk itu. Ya mungkin next kita khusus solar cell ya. Next Siap, kita Bang. silaturahim lagi ya mengenai solar cell, cukup menarik ya. Siap, Bang. Mungkin bisa diterapkan di kota-kota nggak masalah juga ya, di rumah gitu nggak masalah ya, perizinan segala nggak masalah, ya? Karena aturannya katanya sekarang sudah ada perizinan dari P3. Ya, kalau yang ekspor impor diambil lain. Sudah boleh. Iya menarik ini solar cell. Next lah kita silaturahim tentang khusus untuk sel bahas solar cell ya. Bahas solar cell ini lumayan kan, bisa buat istilah apa, bisa jual ke PLN gitu ya. Saya betul. belum tahu. Betul. Terus ada divisi lain juga ini bang, berkait dengan pandemi. Ini kita ada teman-teman yang memproduksi alat obat COVID bang, COVID ya. Mungkin sudah ada di media-media yang lain. Itu namanya Argentum bang. Jadi Argentum itu ion perak. Jadi prosesnya itu alhamdulillah lumayan, sudah ribuan botol ke Indonesia diproduksi oleh kita. Kalau perlu bisa kontak. Oke, baik Pak Slamet, seiring dengan waktu, karena saya udah lansia juga, perlu istirahat juga kan, siang biasanya ya bang. tidur juga ya. Sama-sama bang, terima kasih bang. Terima kasih, sangat bermanfaat dan saya sangat bahagia, sangat senang kan bisa walaupun cuma silaturahim ya, tapi alhamdulillah, terima kasih. Silaturahmi itu membuka rezeki dan menambah usia. Amin. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.